Shalom Alaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa di dalam pembelajaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu. Dan mohon Roh Kudus yang akan menolong kami, sehingga kami memahami kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, hari ini Jumat tanggal 28 Agustus 2020, kita akan belajar dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 sampai 18. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 sampai 18. Judulnya adalah seri penderitaan. Bagian yang pertama yaitu perhatikan yang tak kelihatan. Seri penderitaan bagian yang pertama yaitu perhatikan yang tak kelihatan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, judulnya ngeri-ngeri sedap ya. Yang mana banyak orang yang tidak suka kalau bicara masalah penderitaan. Tapi ada 2 alasan penting mengapa kita belajar saat ini mengenai penderitaan. Yaitu yang pertama, supaya pengajaran kita seimbang. Tidak melulu berbicara masalah berkat. Tetapi kita harus juga belajar masalah penderitaan. Karena Alkitab juga menjelaskan atau mengajarkan hal itu. Jadi pengajarannya seimbang. Yang kedua, supaya kita siap. Seandainya Tuhan izinkan kita berada dalam penderitaan. Kita sudah siap karena sudah memahami kebenaran firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, sebenarnya 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai pasal 5 ayat yang ke-10 ini berbicara mengenai bertahan dalam penderitaan. Pada bagian yang pertama ini yaitu pasal 4 ayat 16 sampai 18 kita melihat mengenai bertahan dalam penderitaan karena memperhatikan yang tak kelihatan. Mari baca ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kami memperhatikan yang tak kelihatan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kata memperhatikan di dalam bahasa Yunani di sini adalah skopeo. Skopeo. Itu secara literal artinya terus memikirkan atau merenungkan atau memusatkan perhatian. Jadi Paulus mengatakan kami terus memikirkan yang tak kelihatan. Kami terus merenungkan yang tak kelihatan. Kami terus memusatkan perhatian kepada yang tak kelihatan. Sedangkan kata yang tak kelihatan itu oleh ahli Alkitab bernama Albert Barnes dan juga John Gill. Mereka berpendapat bahwa yang tak kelihatan ini adalah kemuliaan surga. Kemuliaan surga. Sementara itu John Wesley menambahkan, jadi selain kemuliaan surga, John Wesley menambahkan bahwa yang tak kelihatan itu adalah Tuhan. Yang tak kelihatan itu anugerah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana caranya memperhatikan yang tak kelihatan? Bagaimana caranya memperhatikan yang tak kelihatan?
Bapak Ibu kalau pelajari Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, di sana memberikan jawaban bahwa memperhatikan yang tak kelihatan itu dengan iman. Dengan iman. Tidak dengan perasaan. Tidak dengan pikiran sendiri. Tidak dengan kehendak sendiri, tetapi dengan iman. Hanya dengan iman sanggup melihat yang tak kelihatan. Dengan iman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, saya sadar bahwa tidak semua kita langsung mendapat jawaban atas pergumulan kita. Tidak semua kita langsung menerima jawaban atas masalah-masalah yang kita pergumulkan. Tidak semua kita langsung mendapatkan jawaban itu. Walaupun kita tetap berharap dan berdoa untuk menerima jawaban atas pergumulan kita. Oleh sebab itu di sini saya ingin menyampaikan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, jikalau masih dalam penderitaan, jikalau Anda belum mendapatkan jawaban atas pergumulan Anda, jikalau Anda belum menerima jawaban atas persoalan Anda, jikalau masih dalam penderitaan, saya mengingatkan di sini, saya menyampaikan di sini, jangan putus asa. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan buang iman Anda. Jikalau Anda masih dalam pergumulan berat sekalipun, jangan putus asa. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan buang iman Anda. Tetapi fokuslah. Pusatkan perhatian kepada kemuliaan surga. Pusatkan perhatian kepada Tuhan. Pusatkan perhatian kepada anugerah Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Itulah yang menyanggupkan Anda untuk bertahan di dalam penderitaan. Kalau Anda fokus kepada yang kelihatan, yaitu masalah, persoalan, kekurangan uang, kekurangan dalam hal ekonomi, himpitan, tekanan-tekanan. Kalau Anda fokus kepada yang kelihatan itu, atau fokus kepada orangnya yang mungkin membuat masalah bagi Anda, maka Anda tidak akan tahan di dalam penderitaan. Oleh sebab itu sekali lagi saya sampaikan, jangan putus asa, jangan tinggalkan Tuhan, jangan buang iman Anda, tapi fokuslah kepada Tuhan, kepada kasih karunia, kepada kemuliaan surga. Itu yang memampukan Anda untuk bertahan. Bapak Ibu harus yakin bahwa kemuliaan Tuhan akan kita dapatkan nanti. Kasih karunia Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Tuhan sungguh-sungguh ada bersama dengan kita. Maka fokus pada hal itu. Maka perhatikan hal itu. Maka pusatkan perhatian kepada hal-hal itu. Maka Bapak Ibu akan dapat bertahan untuk menghadapi persoalan. Untuk menghadapi masalah. Untuk merasakan masalah. Untuk merasakan penderitaan. Bertahan di dalam Tuhan. Suatu kali nanti Anda akan menang. Kalau saat ini Anda melihat yang tak kelihatan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur diberikan wacana bagaimana
menghadapi penderitaan, merasakan penderitaan itu. Dan biarlah kami fokus kepadamu Tuhan, fokus kepada anugerah-Mu, fokus kepada kemuliaan surgawi. Roh Kudus mampukan kami, bukan hanya merenungkan, tapi melakukan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa.